Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat rahimakumullah, saat sehari semalam 24 jam kita bekerja 8 jam sehari, kemudian kita tidur 8 jam sehari, maka sehari semalam yang 24 jam untuk kita bekerja dan tidur adalah 16 jam. Kalau usia kita 60 tahun, maka untuk tidur 20 tahun, untuk bekerja 20 tahun. Jadi waktu kita yang 60 tahun di dunia ini, kita habiskan untuk tidur dan bekerja 40 tahun. Lalu berapa tahunkah untuk kita beramal, mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat kita? Sisa 20 tahun lagi, dikurangi masa balik kita, belum tercatat dosa, belum tercatat pahala. Misalkan balik kita usia 15 tahun, maka kita punya waktu 5 tahun. 20 tahun untuk tidur, 20 tahun untuk bekerja, 15 tahun sebelum balik. 20, 20, 15. Jadi 55 tahun. Waktu kita kalau usianya 60 tahun, tinggal 5 tahun. Untuk apa 5 tahun tersebut? Untuk kita makan, untuk kita berbincang-bincang dengan keluarga, untuk kita jalan-jalan rekreasi, kemudian untuk kita keluar masuk kamar mandi, untuk bersantai, untuk bersama handphone, dan seterusnya. Lalu berapa amal kebaikan yang kita kumpulkan sebagai bekal untuk menuju akhirat? Sahabat rahimakumullah, ini penting kita renungkan agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan bekal terbaik menuju kehidupan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi sahabat rahimakumullah, kita sangat penting memahami waktu ini. Waktu adalah modal kehidupan. Karena kita hidup kumpulan dari detik-detik waktu. Nah, bagaimana kita mensiasati waktu yang 20 tahun untuk 20 tahun untuk bekerja, 20 tahun kita untuk tidur, ya. Nah, di antara caranya agar itu bernilai wa'amilus shalihat, menjadi amal solih, adalah yang pertama, innamal a'malu binniyat. Menghadirkan niat dalam setiap amal ketaatan kita. Menghadirkan niat dalam seluruh aktivitas hari-hari kita. Ini yang pertama. Niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap aktivitas harian kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cara makan yang baik menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan doanya. Bagaimana cara tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan tidurnya sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk keluar kamar mandi disertai dengan doanya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpakaian disertai dengan doanya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercermin disertai dengan doanya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah, masuk ke dalam rumah disertai dengan doanya. Jadi sahabat-sahabat rahimakumullah, ketika kita melakukan aktivitas hari-hari kita yang tidak pernah kita lewati, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita ikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita membaca doa sesuai dengan disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kerja kita yang 20 tahun, tidur kita yang 20 tahun akan menjadi amal salih. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia akan dalam kerugian, illa ladina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Jadi aktivitas hari-harinya
mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali menjadi amal saleh. Insya Allah dengan cara seperti itu kita bisa mensiasati waktu yang terbatas untuk beramal saleh, menjadi bekal kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya di akhirat.